Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najih Handahilmi Syafitri dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS Angkatan 2020 kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat unsur dalam sistem periodik unsur yang merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam kimia anorganik 1. Disimak baik-baik ya. Sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Sebelum kita masuk ke materi sifat unsur dalam SPU, ada yang tahu tidak apa itu SPU? SPU atau sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur yang diurutkan berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat unsur-unsur tersebut. Disebut periodik karena sebagaimana terdapat pola kemiripan sifat unsur dalam susunan tersebut. Sistem periodik unsur atau tabel periodik modern yang saat ini digunakan didasarkan pada tabel yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev pada 1869. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur ada 4, yaitu yang pertama ada jari-jari atom, kedua ada energi ionisasi atau potensial ionisasi, yang ketiga ada afinitas elektron, dan yang terakhir yaitu elektronegativitas atau keelektronegatifan. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom pada keadaan setimbang. Biasanya, jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Dikarenakan elektron-elektron selalu bergerak, maka untuk mengukur jarak dari inti atom ke elektron begitu sulit, digunakan beberapa cara yang lebih akurat. Terdapat beberapa jenis jari-jari atom yang dipakai untuk menyatakan jarak dari inti atom ke lintasan stabil yang paling luar dari elektronnya. Di antaranya yaitu jari-jari kovalen, jari-jari logam, dan jari-jari van der Waals. Jari-jari atom memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama dalam satu golongan. Dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar dikarenakan semakin ke bawah jumlah kulit atom akan semakin banyak. Yang kedua, dalam satu periode. Dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, atau dapat dikatakan semakin ke kanan akan semakin kecil dikarenakan muatan inti atom semakin banyak namun jumlah kulit tetap. Yang ketiga, jari-jari ion positif atau biasa kita sebut kation lebih kecil daripada atom netralnya. Berkebalikan dengan kation, jari-jari ion negatif atau anion lebih besar daripada atom netralnya. Selanjutnya, energi ionisasi. Peristiwa atom membentuk ion dengan melepas atau menerima elektron dari keadaan netralnya disebut sebagai ionisasi. Pada keadaan netral, jumlah muatan positif suatu atom sama dengan jumlah muatan negatifnya. Suatu atom dapat membentuk ion positif dengan melepas elektron atau ion negatif dengan cara menerima elektron pada kulit terluar. Sedangkan pengertian energi ionisasi sendiri adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh sebuah atom atau ion dalam fase gas untuk melepaskan sebuah elektronnya pada kulit terluar. Energi ionisasi umumnya dinyatakan dalam satuan kilojoule per mol. Energi ionisasi memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama dalam satu golongan. Dari atas ke bawah, energi ionisasi suatu unsur semakin kecil, dikarenakan jari-jari atom bertambah besar, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah dan energi ionisasi berkurang. Yang kedua dalam satu periode, dari kiri ke kanan, energi ionisasi suatu unsur semakin besar, dikarenakan jari-jari atom semakin kecil, sehingga daya tarik inti terhadap atom terluar semakin kuat dan energi ionisasi bertambah. Namun, kecenderungan tersebut tidak berlaku pada unsur periode 3, seperti Mg atau magnesium, Al atau aluminium, P atau fosfor, dan S atau sulfur atau belerang. Selanjutnya, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan atau diserap oleh sebuah atom berwujud gas. Energi tersebut diperoleh saat atom menerima elektron. Dalam ilmu kimia, afinitas elektron mempunyai satuan kilojoule per mol, sesuai dengan satuan energi pada umumnya. Penyerapan dan pelepasan energi ini ditandai dengan negatif. Artinya, semakin negatif nilai afinitas yang dimiliki oleh sebuah unsur atau atom,
makin besar pula kecenderungannya menyerap energi. Begitupun sebaliknya. Untuk hal ini, berlaku kebalikan dari prinsip dasar matematika. Jika dalam matematika nilai min 7 lebih kecil dari min 2, untuk afinitas min 7 lebih negatif dibandingkan min 2, sehingga lebih cenderung menyerap energi. Afinitas nilai min 7 lebih besar dibandingkan min 2. Afinitas elektron memiliki kecenderungan sebagai berikut. Yang pertama, dalam suatu golongan. Dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang dilengkapi berkurang, sehingga afinitas berkurang. Sedangkan, dalam suatu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar, dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap bertambah, sehingga afinitas bertambah. Sifat yang terakhir adalah elektronegativitas. Elektronegativitas atau keelektronegatifan ialah ukuran kecenderungan sebuah atom untuk menarik elektron yang terikat secara elektrik ketika terikat pada sebuah molekul. Semakin besar elektronegativitas, maka suatu atom akan memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam menarik elektron daripada atom yang lain. Elektronegativitas berguna untuk semua unsur dari tabel periodik, tetapi lebih bermanfaat untuk non-logam dari kelompok 3 hingga 7. Elektronegativitas atau keelektronegatifan memiliki kecenderungan sebagai berikut. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, maka keelektronegatifannya cenderung semakin berkurang. Sedangkan dalam suatu periode dari kiri ke kanan, maka keelektronegatifannya cenderung semakin bertambah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.